Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ananda Fatihah Aulia, Silvi Rizky Maulida, Seli Mariska Nurhoir. Di sini kami akan membahas tentang edukasi pendidikan inklusi. Selamat menyaksikan. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain-lain sebagainya. Pola pikir ini selanjutnya berkembang dengan proses masuknya konsep tersebut dalam kurikulum di satuan pendidikan, sehingga pendidikan inklusif menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberi kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Selanjutnya, membentuk kelas yang inklusif dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, instruksi dan bantuan. Dengan menggunakan bantuan gambar, menjelaskan aturan berulang-ulang, bila diperlukan menggunakan helper, guru lain, shadow teacher, atau GPK. Saat guru menuliskan sesuatu di papan tulis, pastikan anak-anak yang low vision bisa melihat dengan jelas. Ucapkan dengan jelas apa yang sedang ditulis atau yang sedang dibaca guru. Yang kedua, aktivitas dengan melihat respon anak dan waktu. Supaya memperhatikan apakah sudah sesuai waktu yang diberikan dengan kebutuhan anak, dalam situasi di mana terdapat anak berkebutuhan khusus, norma sebaiknya mengacu kepada anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada media, misalnya menggunakan lagu yang berisi rutinitas harian untuk anak TK yang biasa digunakan oleh anak autis atau tunagrahita. Yang keempat, lingkungan. Dengan merancang setting kelas yang sesuai dengan kebutuhan anak, perlu mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Anak tunadaksa yang memiliki hambatan aktivitas gerak ditempatkan di dekat pintu. Anak yang memiliki gangguan penglihatan ditempatkan di dekat guru. Anak yang memiliki gangguan ADHD ditempatkan di dekat guru dan dijauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Selain itu, tidak menggunakan tangga jika ada yang menggunakan kursi roda. Tata lingkungan semudah mungkin dijangkau anak, mudah diakses anak, sekalipun menggunakan kursi roda, dan menggunakan membelair yang fleksibel. Selanjutnya, ini dia cerita anak berkebutuhan khusus. Yeay, akhirnya aku masuk sekolah lagi setelah libur yang panjang. Hei, kamu yang di sana. Mengapa anak itu tadi mengabaikanku ya? Hai Dika, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Halo Miss Eva. Tidak ada, aku hanya sedang berpikir. Berpikir tentang apa? Saat berangkat ke sekolah, aku melihat seorang anak sedang berjalan juga. Kemudian aku memanggilnya, tetapi dia menghiraukanku. Aku bingung kenapa dia menghiraukanku, atau mungkin dia tidak dengar ya. Tapi yang hanya tertutup adalah satu telinganya. Oh begitu, sepertinya Miss tahu apa yang terjadi. Sini biar Miss jelaskan. Nah, tidak semua manusia memiliki kesempurnaan, baik dari indera penglihatan, indera pendengaran, maupun indera yang lainnya. Ya, salah satunya adalah anak-anak dengan tunarungu atau kecacatan dalam pendengaran. Yuk kita simak baik-baik. Anak tunarungu memiliki kesulitan dalam pendengaran. Biasanya, anak yang masih bisa mendengar sedikit akan menggunakan alat bantu pendengaran. Dari kasus Dika sebelumnya, ia melihat anak tersebut menggunakan alat bantu dengar.
Penderita tunarungu biasanya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia disebut Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Ada beberapa klasifikasi atau tingkatan dari penderita tunarungu. Yang pertama, gangguan pendengaran ringan dengan derajat 20 sampai 30 desibel. Pada klasifikasi ini, anak masih mampu belajar bicara dengan menggunakan alat pendengaran dan dapat berkembang normal. Yang kedua, gangguan pendengaran marginal 30 sampai 40 desibel. Pada klasifikasi ini, anak umumnya akan mengalami kesulitan mendengar jarak jauh lebih dari 1 kaki dan kesulitan dalam mengikuti percakapan, tetapi anak masih dapat belajar berbicara menggunakan alat pendengarannya. Selanjutnya, gangguan pendengaran jenis sedang dari 40 sampai 60 desibel. Pada klasifikasi ini, anak umumnya hanya dapat mendengar suara dengan volume tinggi. Selanjutnya, gangguan pendengaran berat dari 60 sampai 70 desibel. Pada klasifikasi ini, anak tidak dapat berbicara tanpa menggunakan teknik-teknik khusus. Nah, yang terakhir, gangguan pendengaran sangat berat, lebih dari 75 desibel. Pada klasifikasi ini, anak tidak dapat belajar menggunakan alat dengarnya. Nah, jadi begitu Dika. Sekarang kamu tidak perlu bingung lagi. Wah, terima kasih Miss Eva. Sekarang aku akan mencari anak tersebut dan mengajaknya bermain bersama. Strategi penataan kelas inklusi. Manajemen kelas inklusif. Strategi membentuk kelas yang inklusif yaitu instruksi dan bantuan bila diperlukan menggunakan helper, guru lain, shadow teacher, atau GPK. Bisa juga menggunakan bantuan gambar dan menjelaskan aturan yang berulang-ulang. Selain strategi membentuk kelas yang inklusif, faktor dukungan teman kelas pun harus diperhatikan. Guru harus mendorong dan merangsang teman lain untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus di kelas tersebut agar aktif berpartisipasi di kelas. Sistem pelaksanaan pendidikan inklusif. Selanjutnya yaitu sistem dukungan pelaksanaan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan peran dan tanggung jawab berbagai stakeholder yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak. Pihak-pihak tersebut antara lain pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua. Yang pertama yaitu peran pemerintah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempunyai kewajiban menyediakan akomodasi yang layak di bidang pendidikan melalui penyediaan dukungan anggaran dan bantuan pendanaan. Penyediaan akomodasi yang layak serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru pada satuan pendidikan umum tentang pendidikan inklusif yang diselenggarakan di tingkat kecamatan, kabupaten kota, maupun provinsi. Selanjutnya, peran pada masyarakat. Yang pertama, masyarakat dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lainnya dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Antara lain, mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya pendidikan inklusif. Yang kedua, memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, seperti membuka peluang kerja dan usaha serta melatih keterampilan mereka. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Yang keempat, melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya, peran satuan pendidikan. Dalam sistem inklusif, guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, mendukung pembelajaran maupun partisipasi semua peserta didik. Kegiatan tersebut dimonitoring dan dievaluasi oleh pengawas untuk memastikan meningkatkan mutu satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu peran orang tua.
Partisipasi orang tua dalam proses pengambilan keputusan pendidikan bagi anak sangat penting dan memegang kunci keberhasilan anak. Hal terpenting yang dapat dilakukan orang tua adalah terlibat dan berperan aktif sebagai anggota tim program pendidikan individual yang menentukan jalur peserta didik. Tim program pendidikan individual bertugas membuat keputusan pendidikan bagi peserta didik dan menangani masalah seperti kelayakan, evaluasi, pengembangan program, dan penempatan PDBK dalam pendidikan inklusif. Orang tua juga dapat mendukung kebijakan sekolah, termasuk penyediaan GPK serta sarana prasarana yang aksesibel.